Awal cerita dikisahkan Robert McCall sedang melakukan perjalanan ke Turki. Dengan menaiki kereta, tujuan Robert kali ini bukan untuk jalan-jalan, melainkan bertemu dengan seseorang yang satu gerbong dengan Robert. Robert bertemu dengan seorang pria yang sedang membawa kabur putrinya ke Turki setelah berpisah dengan istrinya yang asli orang Amerika. Pria tersebut memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Robert setelah Robert meminta pria itu mengembalikan putrinya. Seperti biasa, Robert menggunakan hipotesis analisis dengan cepat dan memperkirakan waktu untuk menghabisi anak buah pria tersebut. Setelah berhasil merebut anak kecil itu, kemudian Robert mengembalikan kepada ibunya secara diam-diam. Robert kali ini tidak lagi bekerja di supermarket. Dia bekerja menjadi supir taksi online, yang mana tujuan dia adalah untuk membantu. Salah satunya adalah pria tua yang bernama Samuel, penumpang langganan Robert yang sering pergi ke pengadilan. Dengan menjadi supir taksi online, Robert sering mendengar keluh kesah dan cerita para penumpangnya. Sepulang bekerja, Robert selalu menyapa tetangganya yang bernama Fatima yang sedang berkebun di kebun kompleks sekitar rumah Robert. Malam harinya seperti biasa, Robert menghabiskan waktu dengan membaca buku. Kali ini Robert terlihat mengenang cincin pernikahan dengan almarhum istrinya yang bernama Vivien. Kisah berlanjut ke Belgia. Terlihat seorang pria dan istrinya sedang diintimidasi sekelompok orang dan memaksa untuk membuat alibi pembunuhan, seolah-olah pria tersebut membunuh istrinya lalu bunuh diri. Kembali lagi ke Robert. Terlihat Robert yang sedang pergi ke toko buku langganannya sedang mengambil buku pesanannya. Dan ternyata anak yang diselamatkan Robert di kereta waktu itu adalah putri dari pemilik toko buku tersebut. Malam berlanjut dan seperti biasa Robert bekerja mengantar penumpang. Kali ini Robert mendapat penumpang dari lobi sebuah hotel mewah. Penumpangnya kali ini terlihat tidak biasa, seperti menahan kesakitan. Robert yang merasa kasihan akhirnya mengantar wanita tersebut ke rumah sakit. Setelah selesai mengantar wanita tersebut, Robert pun menemui sekelompok pria yang mengantar wanita tadi di ruangan hotel. Terlihat mereka sedang pesta narkoba. Robert memperingatkan mereka untuk segera sadar dan bertanggung jawab akan perbuatan mereka kepada wanita tadi. Ternyata pria tersebut menolak dan menghajar Robert. Belum sempat mereka menghajar Robert, dengan cepat Robert melumpuhkan pria yang ada di ruangan tersebut. Ketika sampai di rumah, Robert mendapati sahabatnya Susan sudah berada di dalam rumah. Kedatangan Susan untuk merayakan ulang tahun almarhum istri Robert. Dan terlihat kesedihan di wajah Robert yang ditinggalkan istri tercintanya. Susan menasihati Robert untuk pulang ke kampung halamannya dan hidup damai di sana. Keesokan harinya, Robert mendapati Fatima yang sedih karena kebunnya dirusak oleh sekelompok berandalan yang ada di komplek tersebut. Saat Robert membersihkan tembok yang dicoret-coret berandalan malam itu, Robert bertemu dengan Miles, tetangganya yang ternyata memiliki bakat melukis. Robert menawarkan kepada Miles untuk membersihkan tembok itu, namun Miles kurang tertarik dengan harga yang ditawarkan Robert. Miles pun menyetujui tawaran Robert dan berjanji mengerjakan tugasnya sepulang sekolah. Di sisi lain terlihat Susan sedang menyelidiki kasus pembunuhan di Belgia. Susan dibantu rekannya yang juga anggota FBI bernama Dave York. Robert yang sedang duduk santai di tepi pantai bersama Sam mendengar cerita Sam yang sedang berusaha mencari kakak kandungnya yang terpisah sejak kecil. Namun pihak pengadilan tidak mempercayai bukti-bukti yang dibawa oleh Sam. Robert yang malam itu menghadiri acara peluncuran buku terbaru Brian, suami Susan, meminta tolong kepada Susan untuk mencarikan informasi tentang kakak Sam. Susan memberitahu Robert bahwa ia akan ke Brussels, Belgia untuk menyelidiki kasus pembunuhan satu keluarga itu. Setibanya di Belgia, Susan yang ditemani Dave sedang memeriksa tempat kejadian perkara, di mana Susan menemukan keanehan di lokasi tersebut. Ternyata Susan menemukan bukti baru yang mengindikasikan bahwa korban dibunuh oleh orang lain. Saat di lobi hotel tempat Susan menginap, terlihat Dave bersama Susan menaiki lift menuju kamar mereka masing-masing. Namun sesampainya di depan kamar Susan didorong masuk ke kamar oleh dua orang pemuda yang tadi berada satu lift dengan Susan. Dua pemuda tersebut ingin merampok Susan,
namun Susan melawan hingga akhirnya Susan tak berdaya. Di sisi lain, ketika Robert sedang menemani Miles yang sedang mengecat tembok, ditelepon oleh Brian. Robert yang tadinya mengira kabar baik, tiba-tiba raut wajahnya berubah seketika. Dia mendapat kabar bahwa Susan sudah meninggal karena dibunuh. Seketika Robert beranjak dan langsung pergi menuju Washington. Setibanya di Washington, Robert tidak langsung ke rumah Brian, karena di rumah Brian masih banyak orang yang sedang melayat. Tentu saja mereka adalah kawan dan rekan kerja Susan di agensi. Setelah rumah sepi dan hanya Brian yang di rumah, Robert pun menemui Brian. Brian menyerahkan beberapa bukti hasil penyelidikan Susan sebelum ia meninggal, dan meminta Robert menemukan siapa dan apa motif pelaku yang tega membunuh istrinya. Saat di rumah, dengan raut wajah yang penuh kesedihan karena ditinggal sahabatnya, Robert membuka barang-barang yang diberikan Brian kepadanya, berharap menemukan bukti atau petunjuk. Terlihat dua orang pemuda yang merampok Susan tadi sedang berpesta di sebuah ruangan. Tiba-tiba handphone berbunyi. Ketika salah satu dari mereka mengangkatnya, tiba-tiba bom meledak dan membunuh mereka berdua. Ternyata yang menghabisi mereka adalah orang yang juga pelaku pembunuhan suami istri di Belgia. Tujuannya adalah menghilangkan jejak pembunuh Susan. Sementara itu, Robert terlihat sedang memeriksa rekaman CCTV di hotel tempat Susan menginap. Berulang kali Robert melihat rekaman tersebut dan melihat ada Dave yang juga bersama Susan di dalam lift waktu itu. Akhirnya, Robert memutuskan untuk bertemu dengan Dave yang dulunya adalah rekan kerja Robert di militer. Saat bertemu dengan Robert di taman, Dave terkejut dan tidak percaya bahwa Robert ternyata masih hidup. Jadi sebenarnya Robert ini adalah mantan anggota pasukan khusus yang sengaja memalsukan kematiannya dan menghapus riwayat hidupnya karena tidak ingin kehilangan orang terdekatnya lagi karena pekerjaannya. Setelah bercerita banyak dengan Dave, akhirnya Robert dan Dave sepakat untuk bekerja sama lagi dan mengungkap kasus pembunuhan Susan. Hari itu di rumah Robert, terlihat Robert yang sedang mengidentifikasi foto kasus suami istri di Belgia. Dengan kemampuan khususnya, Robert melakukan reka adegan di rumahnya untuk menelusuri kronologi yang sebenarnya. Dan benar saja, Robert menemukan kejanggalan. Robert yakin kasus itu bukan murni bunuh diri, melainkan pembunuhan oleh orang lain. Segera Robert menelpon Dave dan menginformasikan hasil analisisnya, dan Robert yakin kematian Susan ada hubungannya dengan kasus yang sedang diselidiki Susan. Saat di rumah, Robert tidak melihat Miles menyelesaikan pekerjaannya mengecat tembok, dan memaksa Robert untuk mencari Miles yang sedang berkumpul dengan kawan satu gengnya. Setelah berhasil menemukan Miles, Robert pun memaksa Miles untuk keluar dan pulang bersamanya. Let's go, Miles. Robert sebenarnya sayang kepada Miles dan melihat ada bakat terpendam dalam diri Miles. Namun Robert tidak ingin melihat Miles terjerumus dalam pergaulan yang menyesatkan. Setelah kejadian itu, Miles mendatangi rumah Robert berniat memberitahu kepada Robert bahwa pekerjaannya sudah selesai. Miles menawarkan Robert untuk mengecat tembok rumahnya. Akhirnya, Robert sepakat dengan syarat Miles harus membaca buku koleksi Robert yang diberikan kepada Miles. Sementara itu terlihat Robert sedang mengantar penumpang yang akan pergi ke bandara. Namun lagi-lagi Robert merasa curiga dengan penumpangnya tersebut. Dan benar saja, ternyata penumpangnya tersebut adalah pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh Robert. Dan dengan sigap Robert berhasil melumpuhkan pria tersebut dan mengambil handphone miliknya dan mencari tahu siapa di balik pembunuh bayaran tersebut. Setelah itu Robert pun membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak. Di sisi lain, saat Dave bersama keluarganya, terlihat Robert menemui Dave di rumahnya tersebut dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Robert. Ia pun menyerahkan HP pembunuh bayaran tersebut kepada Dave. Karena di dalam HP tersebut terdapat skrip militer yang terhubung dengan orang yang memerintahkan pembunuh bayaran tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah Dave sendiri. You died. Dave pun menceritakan kepada Robert
bahwa Dave jugalah yang telah membunuh Susan, karena Susan hampir mengungkap kasus pembunuhan sekeluarga yang ada di Belgia. Dan ternyata setelah diberhentikan oleh pemerintah, Dave bekerja sebagai pembunuh bayaran dan membunuh orang sesuai dengan perintah. Setelah merasa kejahatannya terbongkar, akhirnya Dave memerintahkan kawannya untuk ke rumah Brian dan menghabisi Brian. Namun Robert ternyata sudah berada di rumah Brian dan berhasil membawanya kabur. Sementara itu, Dave bersama kawannya menuju rumah Robert. Dan saat itu di rumah Robert ada Miles yang sedang mengecat tembok rumahnya. Miles pun menghubungi Robert untuk memberitahu bahwa dia sedang berada di rumah Robert. Tetapi keanehan terjadi dan Robert pun segera menyuruh Miles untuk segera bersembunyi di ruangan rahasia milik Robert di balik lemari penyimpanan buku. Di dalam ruangan tersebut terlihat baju seragam milik Robert. Dan saat Dave memeriksa seluruh ruangan rumah Robert, Dave pun hampir mengetahui keberadaan tempat persembunyian Miles. Namun dengan segera Robert menghubungi Dave dan memberitahu bahwa dia sedang tidak berada di rumah. Dan Robert menunggu Dave di kampung halaman Robert yang sudah lama ia tinggalkan. Miles yang merasa keadaan sudah aman kemudian keluar dari persembunyiannya. Namun ternyata Dave masih menunggu di dalam rumah. Dan akhirnya Miles pun ditangkap dan dijadikan sandera oleh Dave. Saat akan menuju kampungnya, ternyata di sana sedang ada evakuasi wilayah karena wilayah tersebut akan terjadi badai besar. Dave yang mengetahui keberadaan Robert segera menyusul Robert. Dalam keadaan badai besar, Robert menghadapi Dave dan kawan-kawannya sendirian. Dan tentu saja Robert memanfaatkan apa saja yang ada di situ untuk senjatanya. Dan pada akhirnya Ari, Kovac, dan Resnick dapat Robert bunuh satu persatu dengan siasat jebakan yang sudah disiapkan oleh Robert sebelumnya. Dan sekarang hanya menyisakan Dave yang sejak tadi menjadi sniper di atas sebuah menara. Akhirnya Robert berhasil menemui Dave dan mereka berdua terlibat pertarungan di atas menara itu. Dengan kemampuannya akhirnya Robert berhasil membunuh Dave dengan menusukkan pisau tepat di jantung Dave, sama seperti yang dilakukan Dave kepada Susan. Setelah selesai menyingkirkan Dave dan kawan-kawannya, Robert pun membebaskan Miles yang sejak tadi ditawan Dave di dalam bagasi mobil dan membawa Miles ke rumah Robert. Di rumah tersebut terlihat foto Robert bersama istrinya saat menikah dan terlihat Robert mengenakan seragam militernya. Dan film pun tamat.